Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatale bisa kembali menyapa Tribuners tentunya kita di program Tribun Bastory. Apa kabar Anda? Halo, selalu langsung bergabung ya di layar monitornya. Kita live seperti biasa di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Dan tentunya kita akan membahas tema yang sudah di-sounding di berbagai sosial media kita, terutama di Instagram dan juga Facebook fanpage Tribuners. Kali ini kita membahas dengan tema 89 tahun GPN berkiprah di bumi raja-raja, tentunya di studio Tribun Ambon yang berada tepat di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sore ini kami sudah menghadirkan narasumber kami yang merupakan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pak Pendeta Elifas Mas Faitela. Selamat sore. Selamat sore Ajeng. Selamat sore Tribuners. Ya, ini sudah merupakan kali kesekian begitu ya kita mengundang Pak Pendeta Mas Faitela untuk hadir di program Tribun Bastory, tentunya untuk membahas terkait dengan hal-hal tema-tema khusus yang sudah kita ramu dan berkaitan dengan tugas-tugas beliau seperti itu. Nah, saya mau mengingatkan karena seperti biasa ya Pak Pendeta, kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Ini juga membuka kesempatan kepada para Tribuners ketika mereka pengen bertanya, mungkin atau mau sharing pengalaman, sharing tentang kehidupan mereka bersama dengan GPM sejauh ini seperti apa, boleh banget di comment section. Nanti kita akan baca, dan kalaupun ada pertanyaan yang perlu dan butuh jawaban dari Pak Pendeta, ini mumpung beliau lagi di sini nih. Apa kabar dulu nih Pak Pendeta? Baik, Ajeng. Setiap hari tuh saya merasa terberkati begitu Pak Pendeta, karena saya dikirimin kuti kata. Oh, Beliau tuh apa ya, low profile banget karena tiap hari di greetings pakai kuti kata iya. yang kita tahu itu merupakan local term yang seharusnya tidak, harus tetap dijaga kelestariannya seperti itu. Nah, Pak Pendeta, terkait dengan tema kita yaitu 89 tahun GPM berkiprah di bumi raja-raja. 89 tahun. Itu apalagi generasi milenial, generasi atau Gen Z saat ini, kita tidak terbayangkan keberadaan atau eksistensi GPM ternyata itu sudah sepanjang itu. Mungkin di kesempatan kali ini kita akan flashback dulu di awal berdirinya GPM, tepatnya di 1953 ya. 35. 35 di 6 September itu seperti apa? Kenapa sampai GPM itu kemudian didirikan seperti itu? Ada latar belakang khusus, cerita apa? Boleh kita share? Memang ada satu situasi khusus ya sejak tahun 1930 dalam kemudian yang kita sebut dengan masa-masa proto-sinode. Itu ada kondisi-kondisi khusus yang membuat para pelayan dan warga gereja di waktu itu mengambil keputusan untuk menjadi gereja yang mandiri. Sebenarnya ada spirit kebebasan dalam hal orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang sudah menjadi Kristen di Maluku, ingin supaya mereka bisa memberitakan Injil atau melaksanakan tugas bergereja itu secara mandiri ya, dengan sumber daya pada dirinya sendiri dan lepas dari katakanlah keterikatan dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi ada semacam keinginan supaya gereja menjalankan misi gereja secara murni dan bukan menjadi katakanlah perwakilan dari negara dalam tugas-tugas pemberitaan Injil itu. Tapi juga bahwa kondisi-kondisi ekonomi yang dihadapi di jemaat-jemaat lokal ya, di seluruh wilayah Maluku sampai Irian Jaya bagian selatan, itu juga menjadi atau memberi pesan bahwa bila gereja harus menjadi gereja yang mandiri, dia harus mempersiapkan segala sesuatu, termasuk ketahanan ekonominya. Betul. Apalagi juga untuk karena itu membiayai gaji para pendeta atau guru Injil, dan juga ya semacam program-program pengembangan di dalam jemaat-jemaat. Kondisi itu membawa gereja tiba di tahun 1933 dalam protosinodenya, lalu memaklumatkan untuk segera
GPM atau gereja di Kristenan di Ambon, di Maluku itu menjadi gereja bagian mandiri. Lepas dari gereja Protestan Hindia Belanda di waktu itu ya, secara administratif, tapi juga sebenarnya secara kelembagaan. Ya. Nah, karena itu gumulan itu baru berlangsung nanti di tahun 1935 pada tanggal 6 September itu. Itu berlangsung sidang sinode, dan sidang sinode itu yang memutuskan bahwa kekristenan di Ambon atau di Maluku itu menjadi gereja bagian mandiri dengan namanya Gereja Protestan Maluku. Baik, Pak Pendeta. Eh, Keberadaan atau berdirinya GPM bahkan 10 tahun sebelum kemerdekaan, seperti itu kan. Berdasarkan sejarah, boleh digambarkan seperti apa sih kehidupan para umat gereja di zaman itu yang istilahnya kita bahkan belum merdeka begitu. Yang tadi saya katakan ada spirit kebebasan ya, yang muncul di kalangan para pendeta lokal, para pendeta pribumi, orang-orang Ambon sendiri. Dan mereka melihat itu sebagai cara untuk tidak mengikatkan diri secara penuh dengan pemerintah Hindia Belanda. Kalau kemudian Indonesia merdeka di 1945, dan kalau kita tarik ulur sedikit ke belakang, melalui peran ya para founding fathers yang adalah putra-putra Maluku di waktu itu ya, seperti Mr. Latu Harhari, Yohanes Lemena, Alexander Yakopati. Kami merasa bahwa ada spirit kebebasan yang juga ditanamkan di dalam ajaran iman kepada mereka, dan kalau mereka kemudian gigih berjuang bagi kemerdekaan Indonesia yang terwujud di 45, bukankah spirit agama, dan saya kira spirit agama-agama manapun, termasuk spirit yang terkandung dalam gereja itu adalah spirit kebebasan, liberation. Saya merinding loh ini, Pak. Kemerdekaan ya. Ada 2 pendeta GPM ya yang kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang. Oleh karena mereka dinilai melakukan tindakan yang menurut pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak sejalan dengan haluan politik pemerintah Hindia Belanda. Jadi ya pendeta Purimahua misalnya ya, mereka dibuang, dan karena itu ini menjadi semacam juga semangat kemandirian yang kuat di kalangan para pendeta GPM di waktu itu ya, di tahun 1930-an sampai dengan 1935 itu. Jadi ada motivasi Injil ya, kami yakini itu. Dan tadi saya katakan kalau kemudian Indonesia merdeka di tahun 1945, para bapak bangsa ya, pendiri bangsa yang adalah orang-orang Maluku yang notabene beragama Kristen di waktu itu, menurut saya juga telah diilhami oleh semangat kebebasan itu. Ini yang mau saya katakan. Oleh gereja. Ya, berarti dengan berdirinya GPM di tahun itu dan menuju ke tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berarti ada nilai juang yang kemudian ditanamkan dalam latar belakang kehadiran GPM itu. Kami melihatnya sebagai sebuah semangat baru ya, dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah GPM yang bergerak lurus sampai pada sejarah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, kami memahami itu sebagai satu ruang baru, ya, yang kita maknai saja sebagai ruang berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Dan apalagi misalnya gerakan perjuangan kemerdekaan atau terlepas dari kolonialisme di Indonesia itu kan dimulai juga dari Maluku. Perjuangan Patimura, Said Perintah ya, dan lain-lain itu adalah juga spirit-spirit kebebasan atau pembebasan yang tertanam jauh sebelum kita berpikir tentang ide Indonesia merdeka di 45. Dan ada kerja Roh Kudus ya. Karena itu bangsa Indonesia sendiri mengakukan di dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar, kemerdekaan ini terjadi atas berkat rahmat Tuhan. Jadi ada peran Tuhan, peran Roh Kudus lah dalam bahasa gereja. Ada peran Roh Kudus pada para pendiri bangsa yang kemudian melahirkan Indonesia merdeka itu. Dan ada peran Roh Kudus juga pada para pahlawan bangsa sebelum masa itu yang membuat Indonesia merdeka. Sehingga kalau karena itu sejarah GPM adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, itu benang merahnya memang terjadi di situ. Pasca kemerdekaan
eksistensi GPM terus berlanjut dan kita melihat bahwa ada momentum-momentum penting yang dalam tanda kutip berdarah yang kemudian dilewati juga. Kita bisa lihat bahwa di tahun 45 setelah kemerdekaan ada perang 42 sebelum kemerdekaan ada perang dunia II. Kemudian di tahun 1950 gerakan separatisme dan kemudian di 99 yang terjadi konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku. Bagaimana GPM melewati semua itu tanpa goyah dan tetap eksis hingga sekarang? Karena Tuhan ya. Karena Tuhan. Jadi saya mau mereview dia begini. 1935 GPM menjadi gereja mandiri. Ketika dia baru berusia 7 tahun, di tahun 42, dalam sejarah gereja kami menyebutnya Perang Ambon, ya masa pendudukan Jepang gitu ya. Itu gereja-gereja di Ambon menjadi sasaran pengeboman. Dan pemerintah Jepang itu dalam tanda kutip agak kurang ramah dengan gereja. Ya, dan banyak pendeta yang dibunuh bersama juga dengan istri dan anak-anak, ada datanya. Dan itu adalah luka batin yang cukup serius bagi gereja yang baru mandiri selama 7 tahun. Di tahun 42. Indonesia merdeka di 45 itu disambut dengan limpahan syukur oleh gereja Protestan Maluku. Kami punya arsip yang menjadi saksi bahwa Sinode GPM di waktu itu memberikan pesan kepada semua jemaat GPM untuk sekedar memberitahu atau untuk memberitahu bahwa bangsa ini sudah diproklamasikan. Jadi itu kita tidak dapat berita dari lembar negara, dari surat yang dikirim oleh negara, tapi jemaat-jemaat di daerah Babar, di Klasis Babar, Klasis Arutan, Nimbar, saya kira juga di Seram dan Buru itu mendapat pemberitahuan itu dari surat atau pesan yang dikirim oleh Sinode GPM. Yang memberitahukan bahwa Indonesia telah merdeka. Dan komitmen ber-Indonesia itu yang dijaga. Ya, komitmen pada proklamasi itu yang dijaga. Sehingga waktu bangsa merdeka itu mengalami goncangan di tahun 1950, GPM tetap menyatakan dirinya sebagai pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendukung proklamasi. Artinya bahwa dia sadar Indonesia itu adalah satu bangsa baru dan dia menjadi bagian langsung di dalamnya. Komitmen ber-Indonesia itu yang dipelihara sampai dengan hari ini. Atau bahkan turut dikembangkan ya sampai dengan hari ini. Itulah mengapa di tahun 99 pada konflik berdarah yang kita hadapi bersama-sama, komitmen gereja hanya satu, membangun peace and trust building. Karena kita tidak mau Indonesia terpecah. Sebab seandainya konflik itu dibiarkan terus terjadi, dengan kepentingan politik yang multidimensional di saat itu, dan tidak ada elemen di dalam masyarakat kita yang mengambil peran secara progresif untuk mendorong perdamaian, saya kira pembelahan terhadap bangsa ini terjadi. Tapi kita bersyukur karena GPM dan lembaga agama yang lain ya, dengan saudara Muslim, Hindu, Buddha, Katolik di Maluku, bahkan semua masyarakat Maluku dengan sadar memilih menyelesaikan konflik itu, dan luar biasanya adalah dengan memanfaatkan kekayaan budaya kita sendiri. Apa itu? Piala gandong. Ya. Ya, itu rajutan tua yang kemudian kita pelihara, kita jaga supaya dia tidak terkoyak. Dan kita melindungi sesungguhnya katakanlah rajutan tua itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai tinggi. Dan bagi kami itu komitmen kebangsaan dari semua masyarakat Maluku, termasuk melalui peran lembaga-lembaga agama, agar Indonesia yang mengalami krisis sejak 98 itu tidak koyak. Karena kita tidak tahu dinamikanya seandainya konflik Ambon tidak berhenti cepat dalam 2 tahun. Ya, bagi kami lagi-lagi itu berkat Tuhan ya, bagi masyarakat Maluku dan bagi Indonesia. Tapi sejauh yang kami pahami itu bagian dari peran dan tanggung jawab gereja untuk membenahi Maluku yang sempat hancur di waktu itu.
Maluku dan Maluku Utara. Ya. Yaitu, dan kita bersyukur semuanya terjadi dan kita masih bisa merawat keragaman bangsa ini sampai hari ini dengan di atas fondasi persaudaraan kita sebagai masyarakat di Maluku, Maluku Utara. Ada budaya Pelagandong di sini, ada budaya Saruma, Hibualamo di Maluku Utara yang terus kita pelihara bersama-sama. Baik, luar biasa ya perjalanan latar belakang berdirinya GPM, kemudian perjalanan di momen-momen yang krusial saat itu ya, dari tahun ke tahun dan hingga saat ini. Saya mau menyapa Tribuners yang bergabung di layar monitor saat ini. Jika kalian punya pertanyaan mungkin terkait dengan sejarah yang kita terlewatkan, pertanyaannya atau obrolannya bersama dengan Pak Pendeta, boleh banget di comment section ya, yang ramah begitu. Juga ada warga gereja yang saat ini mungkin menatap layar monitornya dari Indonesia bagian barat di Jakarta ataupun di Makassar, dan juga yang paling terjauh nih Pak Pendeta ada di Belanda. Selamat good day untuk semuanya ya. Terima kasih sudah menonton dan kita bisa mendengar cerita terkait dengan GPM dan eksistensinya di Provinsi Maluku. Baik, mungkin dari saya agak cukup ya kita membahas terkait dengan sejarah panjang yang tadi bisa mengingatkan kita terkait dengan upaya juang kolaborasi gandengan dari berbagai kelompok masyarakat, dan kemudian kita turut sama-sama mewujudkan Ambon yang damai, Ambon yang penuh dengan cinta hingga saat ini. Baik Pak Pendeta, di 2024 tahun ke-89 GPM ya, di Bumi Raja-Raja seperti judul kita, apa yang dirasa mengalami lonjatan atau perkembangan yang pesat jika dibandingkan dengan masa-masa kelam itu? Saya tahu pasti banyak hal begitu, tapi yang menurut dari kacamata Pak Pendeta. Saya mungkin tidak hendak mengatakan lonjakan yang pesat, tapi tugas yang kami lanjutkan dan kami merasakan ada campur tangan Tuhan ya, yang luar biasa. Sampai dengan tahun ke-89 ini. Yang pertama, kita sudah dapat ya mengatasi satu potensi gangguan terhadap situasi keamanan atau stabilitas dan perdamaian kita di Maluku. Ketika pada beberapa konflik di hari-hari yang lalu itu bisa kita atasi secara bersama-sama, dan masyarakat korban itu juga dapat perlahan-lahan terpulihkan ya situasi hidupnya. Saya memberi contoh misalnya orang-orang Kariu, orang-orang Ngurdu di Kei Besar atau Yarler di Kei Kecil, Kota Tual, itu telah terbenahi ya, dan situasi pemulihan kondisinya juga ya kita doakan semakin hari semakin baik. Dan kesadaran untuk terus menjaga perdamaian itu tetap kita kerjakan secara bersama-sama. Makanya saya bilang ini hanya tugas-tugas yang kami lanjutkan dari apa yang sudah kita capai di tahun-tahun sebelumnya. Di sisi yang lain, ada fokus perhatian kita yang kemudian kita jadikan semacam agenda pokok di tahun ini, sebenarnya dari tahun 2021 dan terus kita lanjutkan, yaitu untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan masyarakat melalui sekolah-sekolah yang dimiliki juga oleh gereja. Apalagi di tahun ini kita berhadapan dengan keputusan pemerintah yang menarik semua guru aparat sipil negara dari sekolah-sekolah swasta. Nah, GPM ini kan memiliki 438 sekolah. Ya, tersebar di 11 menengah, kabupaten kota. Di 11 kabupaten kota dan di Maluku Utara. Dan kita sedang berusaha untuk memulihkan kondisi pembelajaran di sekolah itu pasca penarikan guru ASN oleh pemerintah ya, yang nanti berakhir di bulan Desember. Tantangan kita memang cukup serius, tetapi ya ada kebijakan yang ditempuh oleh MPH Sinode dan pengurus pusat Yayasan Pendidikan Kristen YPPK Dr. Jusita Nala.
tapi juga melalui partisipasi warga gereja yang lain. Ya, misalnya teman-teman relawan guru yang hari ini sedang mengajar di beberapa kabupaten atau klasis di luar Ambon, tapi juga para pendeta yang kita tugaskan untuk menjadi kepala sekolah dalam kerangka pemulihan sekolah-sekolah itu. Di sisi yang kedua, karena inflasi global sedang menganga ya dan menanti kita semua, maka tantangan pada ekonomi rumah tangga itu juga harus dibijaki sejak saat ini. Ya, apalagi kita masih tetap dikategorikan provinsi termiskin di Indonesia. Karena itu gereja merasa ini bagian dari tanggung jawabnya untuk meningkatkan, berusaha perlahan-lahan meningkatkan ketangguhan ekonomi warga gereja atau anggota keluarga dengan menghidupkan aktivitas perekonomian tiap-tiap hari di dalam rumah. Dan kita butuh sebenarnya sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota atau provinsi untuk maksud itu. Baik, ini ada 3 poin ya, selain daripada upaya perdamaian yang menjadi tugas secara kontinu begitu. Kemudian ada juga sektor pendidikan yang bisa dibilang punya sekolah yang begitu banyak, tersebar di 11 kabupaten kota, 400-an. Kemudian yang terakhir ada fokusnya ada di ekonomi. Tentu saja hal ini akan sedikit akan lebih ringan begitu ketika banyak banyak stakeholders yang juga turut mengambil andil di dalam situ. Sejauh ini bagaimana komunikasi kerjasama yang dibangun antara pengurus Sinode GPM dan juga pemerintah yang empunya itu? Kita terus membangun komunikasi dan koordinasi ya, terutama untuk pendidikan dan ekonomi. Dan di beberapa kabupaten misalnya, itu ada katakanlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagi kami menolong. Ya, misalnya Kabupaten Kepulauan Aru, dalam perkembangan beberapa hari terakhir ini, itu pemerintah kabupaten sangat suportif dan mengambil kebijakan yang justru menguntungkan ya, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah, karena kabupaten itu memang sekolah kami sangat banyak dan ada di pulau-pulau kecil pada wilayah tidak tergantikan. Dalam hal program atau apa mungkin bisa terutama berkaitan dengan semacam penugasan guru. Ya, nanti ada ruang kebijakan, menurut kami ada ruang kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah untuk penugasan guru-guru ASN ke sekolah-sekolah swasta. Ya, itu yang mungkin sedang ditempuh bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Selain itu juga untuk aktivitas ekonomi, terutama yang untuk mendorong UMKM ya, ketangguhan UMKM di wilayah-wilayah. Dan itu terjadi juga di beberapa kabupaten kota, sehingga kami merasa yakin bahwa ketika GPM menseriusi upaya untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi rumah tangga dengan kolaborasi yang sistemik dengan pemerintah seperti itu, taraf kehidupan atau taraf kesejahteraan rakyat, masyarakat, keluarga maksud saya, dalam sisi pendapatan ekonominya pasti akan meningkat. Saya rasa juga hal ini perlu disambut ya sama pemerintah, karena ada banyak masing-masing instansi terkait yang punya peran, tugas yang tentu saja sudah diimplementasikan juga melalui gereja seperti itu. Dan ya semoga dari Aru ini menjadi percontohan juga untuk kabupaten-kabupaten lain bisa mengambil andil dan peran seperti itu. Baik, Tribuners, kalian yang pengen bertanya atau sharing, mungkin ada warga gereja atau pendeta yang juga bertugas di daerah-daerah yang kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku, provinsi yang terdiri dari kepulauan yang tentunya dalam hal keterhubungan, terutama transportasi dan keterhubungan terutama dalam telekomunikasi itu sulit sekali. Bagaimana cerita-cerita kalian mengimplementasikan, mengabdi di daerah-daerah masing-masing seperti itu ya. Oke, 89 tahun bagi Pak Pendeta artinya bertumbuh dalam damai sejahtera sebagai keluarga Allah. Itu tema 89 tahun GPM. Boleh dijabarkan? Ya. Tema itu berangkat dari keyakinan gereja bahwa gereja yang hidup itu dia bertumbuh
Dan kami mengaku sebenarnya dalam kata bertumbuh itu bahwa itu terjadi bukan karena kemampuan dan kuasa kami. Terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Sesuai dengan moto GPM, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan, maka kami hanya bisa melaksanakan tugas kami, yaitu menanam dan menyiram. Dan kami ya tahu bahwa gereja ini hidup sampai dengan hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan mengatakan bertumbuh, berarti kami percaya bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Itu terjadi hanya karena Tuhan. Sebab itu bertumbuh itu adalah bertumbuh di dalam segala kasih karunia Tuhan atau dalam segala situasi yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu damai sejahtera yang mengharuskan sebenarnya gereja untuk melakukan peran kenabiannya secara nyata di bumi. Karena aspek damai sejahtera itu mengandung di dalamnya kasih, keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sehingga keluarga Allah yang kami maksudkan itu adalah keluarga yang menuju kepada ikatan rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak-anak, atau bahkan bertetangga, tapi juga keluarga Allah dalam relasi dengan sesama di tengah-tengah bangsa. Sama itu adalah juga semua umat beragama yang lain. Dan kita harus membangun relasi penuh damai sebagai keluarga Allah. Tapi keluarga Allah itu adalah juga relasi kita dengan alam ciptaan Tuhan. Karena bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain, kita adalah keluarga Allah atau anggota rumah tangga Allah. Yang harus juga saling mengisi, saling menopang, saling membantu. Ya, setiap ciptaan itu kan berkontribusi satu dengan lain. Bila rajutan keluarga Allah, katakanlah dalam 3 dimensi itu, menjadi gaya hidup kita, maka itu yang kita maksudkan dengan bertumbuh di dalam damai sejahtera. Jadi ada kesatuan ya, ada kesatuan, tapi juga ada keterbukaan untuk saling menerima satu dengan lainnya, saling berbagi ya, dari karunia masing-masing atau pada potensi masing-masing. Sesuai potensi masing-masing kita saling berbagi sebagai satu keluarga Allah. Sebab keluarga Allah itu bersifat universal. Dia melewati seluruh sekat ya. Makanya dasar Alkitab yang kami gunakan untuk tema itu juga memperlihatkan bahwa semua sekat itu dirobohkan. Semua sekat dirobohkan. Dilintasi, dilewati. Hanya untuk membangun keluarga Allah yang universal itu. Gitu aja. Dan Tribuner semua. Ya, oke. Di tahun ini ada agenda yang bakal digalakan begitu ya. Saya melihat jelang tanggal 6 besok ini bahkan di gereja-gereja terutama di Kota Ambon ya, itu sudah ramai dengan euforia penyambutan angka ke-89 dan luar biasa sih, keren-keren. Kemarin ada baris berbaris seperti itu. Bagaimana sih, apakah itu memang diinstruksikan untuk setiap gereja bebas melakukan kreativitas apa saja gitu? Ya, GPM itu selalu berusaha untuk menumbuhkan kemandirian dari sisi daya, dana, dan teologi di kalangan warga gerejanya. Karena itu di semua jemaat, ya di semua kelas dan juga sinode, itu ada yang namanya panitia hari raya gereja. Dan untuk event-event seperti ini, mereka yang berinisiatif. Memang PHBG sinode itu menurunkan semacam pedoman pelaksanaan hari ulang tahun, tapi inovasi, bentuk kreasi dalam seluruh rangkaian kegiatan menyongsong hari ulang tahun itu dikreasikan oleh PHBG di setiap jemaat. Namun, ulang tahun itu kita rayakan dalam paket Bina Keluarga, dimulai dari tanggal 30 Agustus sebagai Hari Keluarga GPM. Jadi kita telah menetapkan sejak tahun 2015, tanggal 30 Agustus itu sebagai Hari Keluarga GPM, dan kita melaksanakan Pekan Bina Keluarga dari sejak itu sampai dengan 6 September. Tapi aktivitas yang lain, termasuk yang seremonial sifatnya, itu diprakarasai langsung oleh
masing-masing jemaat. Dan berlangsung ya sampai dengan hari ini. Kemudian puncaknya di tanggal 6 September itu dirayakan hanya dalam wujud ibadah jemaat. Di jam 9 pagi di semua jemaat atau pada semua gereja. Ya, sebab maksud gereja adalah hari itu adalah hari pengucapan syukur, dan pengucapan syukur itu mesti dinyatakan melalui ibadah jemaat. Nah, kita bersyukur karena sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah di provinsi pun beberapa kabupaten kota itu memberi izin, atau juga instansi memberi izin libur fakultatif. Libur fakultatif. Iya, kepada warga GPM, dengan maksud mereka harus ke gereja tentunya ya, untuk beribadah, jangan karena diberi libur lalu tidur di rumah. Ini yang bilang langsung Pak Pendeta loh. Saya mengajak semua warga GPM nanti besok di jam 9 itu, karena itu libur fakultatif, jadi harus ke gereja untuk beribadah. Dan Ajeng saya minta izin menyapa ya, hari ini untuk maksud perayaan 6 September itu ada 2 orang rekan pendeta kami, Sekretaris Klasis Seram Utara, Pendeta Marsiwati Muri dan Pendeta Elkris Latuni, itu sedang melakukan perjalanan menuju ke jemaat GPM Manusela Maraina di Seram Utara. Seram Utara. Okay. Ini hari kedua mereka berjalan ya di dalam hutan itu. Dan itu jauh kan berjalan kaki itu butuh waktu 3 hari. Ya. Oke. Baru bisa tiba. Jadi ya semoga besok mereka sudah tiba di atas dan bisa beribadah bersama dengan jemaat. Masya Allah. Di sana. Jadi itu ya yang kita lakukan, dan besok itu ada ibadah di semua jemaat. Nanti sorenya baru ada resepsi yang kita rayakan untuk merayakan ulang tahun itu. Baik, untuk Bapak-Bapak Pendeta yang tengah melakukan perjalanan panjang, ya meskipun saya belum melewati rute itu, namun berdasarkan cerita dan juga pemberitaan yang kita lihat tidak mudah, tapi semoga Tuhan menyertai setiap langkah. Amin, seperti amin. itu ya. Kalau kata teman-teman saya ya, Pak Pendeta, upahnya besar di sorga. Oh. Oke, Pak Pendeta, ini nggak terasa nih obrolan kita. Apa yang ingin disampaikan ke warga gereja GPM yang tersebar di 11 kabupaten kota, terutama di ulang tahun yang ke-89? Ya, kepada semua warga GPM di Maluku dan Maluku Utara, atau juga yang ada di tempat-tempat yang lain ya, oleh karena melakukan perjalanan tugas atau pendidikan, kami yang pertama sekali hendak berterima kasih kepada Tuhan karena saudara-saudara telah memelihara iman di dalam persekutuan Gereja Protestan Maluku sampai kita akan memasuki usia ke-89. Karena itu teruslah menanam dan menyiram, sebab kita dipanggil hanya untuk itu, dengan tetap berpengharapan bahwa pasti Tuhan memberi pertumbuhan pada apa yang kita kerjakan dalam seluruh dimensi tugas dan tanggung jawab setiap warga gereja. Pada anak-anakku dan para pemuda tetap belajar dan berjuang untuk masa depan. Kita memang tidak tahu ya tantangan apa yang terjadi di masa depan, tapi penting mempersiapkan diri dengan belajar, bekerja keras, berdoa semenjak waktu ini. Dan ini masanya, sebab Anda adalah pewaris daripada masa depan itu. Sebagai gereja kami hanya berusaha menjaminkan hal-hal yang penting di hari ini sebagai modal bagi hidup Anda di masa depan. Kami juga berterima kasih kepada semua komponen umat beragama di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, juga pemerintah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang terus merajut kebersamaan dalam bingkai perdamaian dengan seluruh warga gereja atau dengan para pimpinan gereja di levelnya masing-masing, sehingga kita tetap bisa merawat perdamaian bahkan keutuhan bangsa ini sampai dengan hari ini, dan kami doakan juga untuk ke masa depan. Ya, semoga apa yang kita kerjakan selama ini membuahkan berkat bagi bangsa Indonesia, tapi juga khusus bagi masyarakat kita di Maluku dan Maluku Utara.
Aminkan ya. Baik, selamat dan sukses menyambut Terima ulang kasih, tahun Jen. yang ke-89 besok, tepat jadi 6 September 2024. Semoga seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa peran GPM turut memberi damai, meningkatkan kualitas pendidikan dan juga perekonomian di Provinsi Maluku. Sekali lagi selamat berulang Terima tahun. kasih. Tribuners, terima kasih untuk kalian yang sudah mangkal di layar monitornya obrolan saya dengan narasumber saya, Ketua Sinode GPM Provinsi Maluku. Tentu saja, dan kita akan melihat seperti apa ya prosesi perayaan ulang tahun besok di 6 September. Dan kebanyakan Pak Pendeta. Sama-sama, Jen. Dan Tribuners, Tuhan Selamat memberkati. sore, Tuhan memberkati dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.